Secara tidak langsung, apa yang saya katakan tadi, Anda terima, sepakat atau tidak, menunjukkan apakah saya dan Anda memiliki Roh Kudus atau tidak. Kalau orang memiliki Roh Kudus, akan, ya orang Jawa bilang, nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi kalau tanpa Roh Kudus, memang kamu lebih pintar dari saya. Master saja kamu masih minus. Amin. Ini keegoisan orang yang belum memiliki roh. Ketika saya ditugaskan untuk menyampaikan summary pelajaran untuk minggu ini dalam waktu yang mendadak, tetapi dengan tuntunan roh, ya terima. Dan ada beberapa hal yang saya kembali diingatkan dan teman-teman klien-klien pendeta-pendeta kita selalu ajarkan di KKR, di gereja, di kelas baptisan, di care group, bahwa walaupun kita mengaku kita ini ada anak-anak Tuhan, percaya terhadap firman Tuhan, tetapi kalau kita tidak mau ada satu perubahan dari waktu ke waktu, dan pelajaran minggu ini kalau sama-sama kita pelajari, bahwa perubahan yang kita miliki kalau saya berani menjawab panggilan Roh Kudus itu dengan dibaptis. Tanggal berapa Anda dibaptis? Jangan-jangan sudah lupa lagi, karena tidak pernah dirayakan hari ulang tahun kerohanian ini. Betul? Ketika kita mengaku mengikut akan Tuhan, menyerahkan diri, mau ada pertobatan, maka kenangan itu harus bertahap, berjalan lanjut terus. Jangan hanya bertobat di saat dibaptis, kemudian kehidupan tidak ada perubahan. Ini dijelaskan dalam Bible. Kita harus ada perubahan. Dan perubahan-perubahan apa yang saya rasa, Anda rasakan bahwa kita sedang berubah karena dituntut oleh Roh Kudus itu. Judul pada minggu ini bicara tentang baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Tidak banyak disinggung tentang baptisan air, tetapi bagaimana dengan baptisan Roh. Tapi itu tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya sering saya tanyakan, Yesus berapa kali dibaptis? Berapa kali dibaptis Yesus? 2 kali. Yang sudah baca ini akan jawab 2 kali. Yang tidak memahaminya ya 1 kali baptisan air. Tetapi Yesus dalam Alkitab disebut 3 kali dibaptis. Baptisan air, setelah dia keluar dengan ikut Yohanes, dia mintakan Yohanes membaptis, kan? Setelah dia keluar dari itu, dari air, Bapa juga dalam waktu yang bersamaan dibaptis dengan apa? Roh Kudus. Dan ada 1 kali lagi, saudara. Ini bukan doktrin baru saya katakan. Ini cuma istilah anak gaul sekarang, hashtag kalau diumumkan. Ada dengan baptisan darah. Baptisan artinya baptisan darah adalah baptisan pengorbanan Yesus. Dia sudah dibaptis dengan air, dia sudah dibaptis dengan Roh. Tanpa baptisan darah pengorbanannya, maka sia-sia semua. Kesimpulan sederhana yang bisa kita ambil adalah, kalaupun Anda sudah dibaptis dengan air, diselamkan, kemudian dalam hal yang sama Yesus fasilitasi, itu sebabnya Yohanes 10 ini berikan kamu berkelimpahan berkat. Semua itu Allah berikan kepada kita yang mengaku dan sudah ada pertobatan, tobat dengan dosa dan mau mengikuti, dipenuhi oleh tuntunan Roh Kudus. Dan kalau ini berjalan dalam kehidupan kita tanpa Roh Kudus, saya atau Anda tidak dapat mengalami kehidupan seperti yang Allah sudah rencanakan. Bagaimana kalau kita tidak ada pertobatan? Bagaimana jadinya kalau kita tidak ada perubahan? Itu sebabnya sering kita dengar,
Kalau orang sudah marah-marah, pas sudah daruh dia. Tidak daruh. Apakah kita senang disebut bahwa kehidupan kita tidak ada roh? Alkitab juga ajarkan kepada kita, dan minggu ini kita lihat bahwa baptisan Roh Kudus dan apa maksudnya dipenuhi oleh Roh Kudus, inilah yang harus kita hidupkan. Apalagi kita yang di kantor ini, kita yang mengajarkan bahwa kita mengajarkan kebenaran dari Alkitab. Ada beberapa yang kami temukan di lapangan. Ada yang beralasan, kalau mau ajar orang, pikir grup kayak itu, individual study kayak itu. Lantas kalau sudah mau bicara tentang Ka'bah, itu sudah doktrin. Mana yang tidak doktrin dari firman Tuhan, saudara? Bicara penata layanan, itu sudah doktrin. Mana yang tidak doktrin? Mana yang tidak di luar dari Alkitab? Apa bedanya kita menekankan poin-poin ini tentang sabar, tentang kasih? Sama semua. Tinggal bagaimana hati kita ini mau menyerap, mau terima, dan mau mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Baptisan Roh Kudus sudah jelaskan di hari Minggu. Yesus pun di Markus 1:8 dikatakan di sana, Markus katakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia membaptis kamu dengan Roh. Dua kali kan? Kita harus terimakan hal ini. Karena ingat, baptisan air dikenal baptisan pertobatan. Kita tunjukkan bahwa saya mau menurut, saya mau bertobat. Kita ikuti dengan baptisan air. Baptisan air. Seringkali kami dapati dalam pelayanan, Pak Pendeta, saya kan sudah terima baptisan. Berusaha menjelaskan kepada dia, oke, baptisan model apapun yang engkau sudah ikuti, tetapi sederhananya kembali. Saya mengajak, coba Anda renungkan, berdoa, doakan. Saya juga mau berdoa untuk kamu. Apakah pengakuanmu dan menerima baptisan model apapun itu, termasuk seperti Alkitab ajarkan? Tetapi apakah engkau sudah mengakui bagaimana memberikan persepuluhan, bagaimana menguduskan sabat, bagaimana untuk tidak memasukkan makanan-makanan yang dilarang oleh Allah sendiri, bukan gereja katakan, yang Allah katakan sendiri. Bagaimana hidup yang tidak perlu persinahan, bagaimana untuk tidak menyembah patung dan berhala, bagaimana, apakah semua itu ada dalam kehidupan setelah engkau mengaku engkau sudah dibaptis? Oh begitu Pak Pendeta ya. Ya seperti itu. Saya tidak mau paksakan. Saya tidak mau memaksakan. Akhirnya di titik inilah mereka berani membuat keputusan. Saya mau meminta baptisan air. Itu baptisan pertobatan. Dan dalam keinginan kerinduan ini, Allah memfasilitasi, memberikan lagi kepada dia kemampuan, kesanggupan untuk menang, dan dia boleh menyadari dan hidup dalam roh setiap saat, setiap hari. Ketika saya membaca, saya percaya saudara juga akan sepakat tentunya seperti apa yang saya temukan ini. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, seharusnya katanya kita harus bagaimana? Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, setiap bagian kehidupan kita bersandar kepada pengaruh dan mengubahkan daripada Yesus dengan hasilnya yang tampak pada cara berjalan saya, pada cara berbicara saya, dan pikiran saya, rencana-rencana saya seharusnya memantulkan siapa? Yesus. Kita tidak dapat padamkan pengalaman rohani yang kita miliki tahun yang lalu, bulan yang lalu, atau bahkan kemarin. Kita membutuhkan Roh Allah yang mengisi, memenuhi kita setiap hari, karena setiap hari memiliki tantangannya sendiri. Dalam pengalaman memimpin majelis jemaat, seringkali kita tahu prosedur. Buat apa berlarut-larut panjang lebar, berjam-jam hanya satu masalah, satu agenda. Biasa agenda diusulkan oleh pemimpin rapat atau datang dari anggota rapat. Diusulkan, ada yang buatkan, dikuatkan. Prosedurnya begitu. Ada perbincangan. Bila perbincangan ada 2-3 tentang hal yang belum sepakat,
ya mari kita voting saja. Voting saja. Buat apa mau memaksakan kehendak kita sehingga kebanyakan atau ada kalanya Roh Kudus tinggalkan kita. Ya mungkin Roh Kudus berdiri lebih jauh lagi dari kita. Akhirnya keegoisan masing-masing untuk menyatakan berjam-jam. Pengalaman seperti ini yang saya alami. Kalau sudah terlalu lama, sudah 20 menit bincang-bincang, nggak tahu memutuskan apa, saya langsung ambil alih. Mari kita bertelut. Stop dulu, kita bertelut, kita berdoa. Sudah apa yang terjadi? Tunggu pendeta, tunggu. Nanti selesai berdoa saya berikan kesempatan. Saya tidak katakan dengan berdoa kita sudah selesai agenda ini. Bertelut kita berdoa. Saya pimpin rapat. Waktu di doa dikatakan, saya sampaikan jangan-jangan Roh Kudus sudah tinggalkan kita. Kembalilah Roh Kudus. Kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu amin. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang mau bicara lagi? Sudahlah Pak Pendeta. Ya, selesai. Mengapa kita harus berbantah-bantah kalau kita menyadari bahwa kita hidup mau berjalan di dalam kehidupan Roh Kudus? Yohanes 14:6 bahwa kita mengenal Dia dan Dialah sumber jalan kebenaran itu. Kita mengaku sudah benar, kenapa? Dengan kata lain, bukan lagi kehidupan yang berbantah-bantah, yang penuh dengan argumen dalam kehidupan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mengaku memiliki Roh Kudus. Bukan lagi kehidupan yang tidak ada kerendahan hati dalam kehidupan saya dan Anda. Bukan lagi kehidupan yang cepat marah kalau merespon sesuatu yang tidak saya senangi. Bukan lagi kehidupan yang apa? Cepat tersinggung. Sesuatu yang ada di dalam perkataan tidak senang, langsung ditanggapi tidak senang. Apa kata dunia kalau dilihat kehidupan kita demikian? Mari kita banyak berdoa dan minta Roh Kudus supaya kehidupan kita ini boleh ada perubahan, sehingga orang lain bukan menjadi batu sandungan, tetapi mereka sebenarnya jalan-jalan terbuka kepada mereka. Hal berikut yang bagaimana supaya kita dapat dibaptis dengan Roh Kudus. Ada dua hal yang perlu untuk kita ingat dalam kehidupan kita dan kita harus berbuat, yaitu pertama, merasa diri bersalah, bertobat, dan kedua, penurutan. Kalau dua hal ini kita rasakan, saya harus bertobat. Aduh, saya sudah berbuat salah, saya harus bertobat. Kemudian saya harus menurut. Ya Roh Kudus, tuntunlah saya. Kalau hal ini kita sudah lakukan, sahabat-sahabatku, maka di hari Kamis akan tunjukkan kehidupan yang berpusat pada diri kita ini atau berpusat pada roh. Ada hasil buah roh atau hasil keegoisan. Ketika belajar bersama dengan istri saya di rumah ini, belajar ini, hanya saya katakan, apakah salah kalau teman-teman di kantor saya ada lebih kacang, saya bagi sama kalian. Saya ada lebih es balon, saya bagi. Mari ambil, makan. Kalau ada es kacang merah ada lebih, yang belum dapat karena Anda tidak hadir waktu itu, saya bagi. Kenapa? Karena ada roh memberi. Terima kasih Pak, lebih dispesifikasikan itu. Kalau tidak ada roh keegoisan, sudah gitu, berapa harga sirup, berapa harga telepon, berapa gula merah lagi di badan lalu kayak kemarin terbang lagi dia berapa. Kalau hanya hitung harga itu, pantasan pendeta Sibi belum bisa di rumah. Tapi bukan soal itu. Kenapa kita harus ragu? Roh mengatakan semua Dia akan berikan pada waktu yang akan. Teman-teman, ini menjadi tantangan bagi kita. Kehidupan macam apa yang kita sudah buat? Seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita katakan bahwa saya memiliki roh. Roh itu sudah dispesifikasikan tadi, roh memberi. Roh itu satu. Kita sudah tidak perbincangkan lagi tentang Allah itu esa, tetap Allah itu esa. Bagaimana kepribadian roh itu sudah lewat pelajaran.
Tetapi sekarang itu mau berikan kepada kita bahwa kehidupan kita mengaku pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan, sudah bertobat. Apakah saya sudah tobat? Seringkali jadi apa ya? Jadi mob orang, karena waktu dibaptis dia ada tutup dengan sapu tangan, akhirnya mulutnya ini belum bertobat. Lalu ada teman akhirnya bikin pelayanan baptisan, suruh tutup hidung sendiri. Ada yang begitu, tutup hidung sendiri, baru menangkan. Ya, hidungnya mungkin yang belum bertobat karena ditutup, akhirnya masih senang juga hirup-hirup yang apa, yang lain-lain. Tetapi kalau pengakuan kita pertobatan sudah penuh, saya gambarkan ini saudara buah, ini apel atau jeruk? Oh, jeruk. Gambaran roh itu sebabnya kalau kemarin kita sudah bahas tentang kita dibaptis hanya dalam satu nama, bukan nama-nama. Dalam satu nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama halnya itu Pendeta David RCB, satu itu. Bukan nama David, nama nama Sibi, bukan demikian kan? Tetapi setelah kita memiliki roh yang sama, hidup kita sudah bertobat dan menurut pada tuntunan baptisan Roh Kudus memfasilitasi kita. Hidup kita hanya bagaikan jeruk. Saya sudah berapa kali berikan ilustrasi ini. Tapi saya senang, tapi cari-cari jeruk Medan tidak dapat. Jeruk Medan lebih banyak kali ditemukan. Nah, ketika kita dapatkan dalam roh yang sama, sumber roh yang sama, jeruk ini sudah tidak usah tanya dia manis atau tidak, memang sudah demikian dia sering. Nah, saudara lihat ya, roh memberinya mana? Saudara lihat ini, dalam bagian-bagian di dalam sini ada yang besar, ada yang menempel kecil. Tuh, boleh jadi saudara tidak bisa beralasan saya kan pendeta Roh Kudus belum kasih roh memberi. Jadi sudah tidak pernah beri persembahan, tidak pernah beri perpuluhan. Oh, cepat bertobat sebelum dunia kiamat. Tuh. Tapi bagian-bagian ini lihat, ada bagian yang kecil. Ini bagian kecil, bagian lain yang besar. Mungkin dia memberi sudah besar, tapi penurutan di absensi masih kecil. Yang kita bahas minggu lalu kan, masih kecil, tapi sudah datang dari roh yang sama. Tinggal bagaimana kita mau mengembangkan, mau sadar diri, mau mati diri tiap hari dalam segala kelemahan kita, dan Roh Kudus yang menuntun hidup kita dalam kata-kata kita, tindakan kita. Saya lebih mengajak kita untuk dalam pelajaran sekolah sahabat ini, seperti pelajaran ini, aplikasi apa yang saya sudah ada perubahan, aplikasi apa yang dalam kehidupan, cara berjalan, cara bicara saya ke orang lain itu lebih berterima. Kalaupun ditegur saya, Pak Pendeta kalau boleh begini kok Pak Pendeta, saya terima. Oh, terima kasih sudah punya perhatian. Jangan langsung egois, langsung naik darah, tekanan darah langsung naik. Memang kamu lebih tahu dari saya. Memang kamu apa? Saya pimpinan. Saya direktur ini, direktur. Apapun yang jabatan posisi kita miliki, mari kita belajar dari baptisan yang Roh Kudus sudah kita akui, kita terima. Biarlah kita lebih rendah hati. Biarlah kita lebih, kalau orang pun berkata negatif terhadap kita, biarlah kita coba. Ya, saya berpikir sekarang dulu, mungkin kalau saya tersinggung dan harus cepat marah, mungkin saya akan merenung dulu, berdoa dulu, baru datang dekati orang ini. Akan berbeda tentunya, tanpa berdoa, tanpa merenung, langsung kita hadapi. Ini seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kembali saya mengajak, apapun perbuatan, jangan dulu kita keluar ke sana. Apapun yang kita perbuat dan katakan, tindakan di kantor ini, ada orang lain sedang menonton kita. Dan apakah tindakan kita tanpa mengajar firman Tuhan, mereka boleh dimenangkan. Mereka boleh dimenangkan. Apakah itu masuk dalam daftar doa kita? Apakah itu masuk dalam target perjuangan rohani kita untuk menangkan mereka?
Atau hanya kita fokus bulan April nanti, oh di wilayah, nanti September, oh di wilayah, tetapi kita tinggalkan orang yang dekat, yang sering bersapa dan kita minta bantuan, kita minta pertolongan, tetapi kita tidak care demi keselamatan. Pendeta siapa pernah senior saya katakan, pernahkah engkau menangis untuk jiwa-jiwa itu? Sudah pernahkah saya, Anda? Ini pertanyaan hari ini menjadi perenungan bagi kita. Kalau memang demikian, bukan memaksakan mereka. Segala usaha apapun yang kita buat untuk selamat orang lain, tetapi tidak pernah diceritakan langsung kepada mereka, 10 hari berdoa kemarin, sudah pasti itu akan nyangkut di hati. Nyangkut di hati. Biarlah ini akan menjadi perenungan bagi kita dan ada satu perubahan. Coba kita coba minggu ini tidak ada kata bantah-membantah di dalam kehidupan pelayanan kita bersama. Lebih dari sekedar persatuan harga mati, lebih daripada itu. Kalau kita sudah menyadari bahwa kehidupan kita, kalau ada yang terlalu cepat ceplos bicara, kita doakan, mungkin dia masih kurang mengekang diri. Ya kita sadari, tapi tetap dia memiliki roh. Kalau tidak demikian, kita tidak satu tubuh dalam organisasi. Dan demikian saudara, saya percaya satu minggu ini yang kita belajar dari kehidupan buah roh itu. Itu sebabnya buah roh, bukan buah-buah roh. Loh? Buah roh, satu paket, bukan buah-buah roh. Kiranya Tuhan memberkati kita.